Dulu beliau bertugas di Polda Jawa Barat 2009, ya 2009 lalu. Kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus pesantren apa itu, yang kemarin lagi geger itu. Nah, nggak perlu saya sebut mungkin ya. Jadi dimutasilah, ya kan. Nah, kemudian 2013 ada juga pemilihan masalah Nazaruddin Zulkarnain pada waktu itu. Nah, untuk mencari tumbal ya orang jujur ini, ya mencari tumbal orang jujur ini masalah pemilihan anak putra Raja Wali ya Citra, yaitu Nazaruddin Zulkarnain kala itu. Ya, maka dicarikanlah beliau ini agar terjerat hukum, yaitu korupsi, jauh dari yang namanya kasus pemilihannya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Sunda Pandeglang. Kali ini kita akan melihat momen di mana Kang Deddy menghadiri di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Mari kita lihat videonya ya. Kang Deddy Mulyadi bersama ayah Peggy ikuti sidang pra-peradilan Peggy. Berdasarkan laporan polisi yang 30 ini, korban Muhammad Rizky Widiana dan Bina beserta 8 orang lainnya dengan mengendarai tahun di Kabupaten Cirebon. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan Senin 1 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy Setiawan bacakan fakta-fakta penangkapan Peggy. Sedang bekerja sebagai kuli bangunan tiba-tiba ditangkap. Kita simak isi percakapannya ya. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan. Tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT RW 02 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tepatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceng yang beralamat di Desa Ranca Manyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Ranca Manyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh termohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.Kap /79 Romawi /1.24.2024 Itulah ya teman-teman tanggal pembacaan 21 Mei 2024. Penangkapan Peggy Setiawan saat Peggy sedang bekerja kuli bangunan di Bandung ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Di sini ada jawaban dari Polda Jabar. Ya, kuasa hukum Peggy santai ya sambil main HP. Kita lihat mana yang main HP ini. Saking santai, optimis ya. Optimis bahwa Peggy Setiawan tidak terbukti salah. Kita dengarkan. Yaitu orang yang berdiri paling kanan, yaitu Saudara Hadi yang mengendarai satu Yamaha Vision warna merah dan yang memukul pengendara motor Yamaha Xeon warna telur asin dari arah kiri sambil dipepet dengan menggunakan bambu. Dan orang yang berdiri nomor 3 adalah Saudara Eka yang menggunakan kendaraan Yamaha Mio warna putih yang memepet dari arah sebelah kanan. Satu foto 4 orang laki-laki yang terdiri dari kanan yang kenal berdiri nomor 2 dari arah kanan ke kiri Saudara Prianto yang mengendarai satu unit Yamaha Vega Airbus yang membuntuti dari arah belakang.
Saudara Eko alias Koplak yang mengendarai kendaraan R2 Max Satria Hu warna hitam pelek kuning yang membuntuti dari arah belakang, dan sedangkan saudara Ucil ada nongkrong di depan SMP 11 dan tidak mengejar. 7. Saksi saudara Abdul Pak. Itu ya tadi pembacaan jawaban dari perwakilan Polda Jawa Barat ya. Kita lihat di video berikutnya seperti biasa ada Ibu Widya ya yang mengomentari tentang kasus Pina ini ya. Kita lihat, kita baca dulu ya. Di sini kita hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Susno Zuazi, hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia demi keadilan dan kebenaran. Mantap Pak, semoga sehat selalu. Coba kita dengarkan ya komentar dari Ibu Widya. Hakimnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Saya sependapat dengan Mamang. Ya, inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009. Lebih tua. Ya, kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat? Kapolda kalau nggak salah, ya. Tapi dimutasi juga karena orang jujur itu banyak banyak musuhnya. Kalau yang Orang bersih dari hukum, istilahnya ingin membersihkan penegakan hukum dengan adil-adilnya itu ya, banyak musuhnya. Ini salah satu Mamang Susno ya. Mamang Susno itu salah satunya. Dulu beliau bertugas di Polda Jawa Barat 2009 ya, 2009 lalu. Kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus pesantren apa itu yang kemarin lagi geger itu, nggak perlu saya sebut mungkin ya. Jadi dimutasi lah ya kan. Nah kemudian 2013 ada juga pembinihan masalah Nazaruddin Zulkarnain pada waktu itu. Nah, untuk mencari tumbal ya orang jujur ini, ya mencari tumbal orang jujur ini masalah pembinihan anak putra Raja Wali ya Citra, yaitu Nazaruddin Zulkarnain kala itu. Ya, maka dicarikanlah beliau ini agar terjerat hukum, yaitu korupsi, jauh dari yang namanya kasus pembinihannya. Ya, satu lagi Bapak Antasari Ashari yang ditumbalkan. Beliau berdua adalah tumbal dari hukum zamannya SBY itu. Ya, jadi beginilah bro, kalau orang jujur itu banyak musuhnya. Ya, karena analisis beliau itu tepat, sama seperti saya, ya kan? Allah Akbar. Jadi ketika 2009 lalu Polda udah daerah Jawa Barat ini udah mencium karakter Mamang Susno ya, Mamang Susno Duaji ya. Jadi begitulah bro, harus bagaimana caranya agar beliau itu dimutasi dari Jawa Barat seperti itu. Kalian belum tahu kan cerita itu kan? Ini salah satu orang yang mantan Bareskrim ya dulunya ya. Jadi inilah contoh hukum. Kalau ada orang analisisnya tepat dan orang ini mengangkat kejujuran, itu banyak musuhnya, terutama di kalangan mafia, kalangan narkocek ya, kalangan judai ya. Jadi begitu bro ya, judai ya gimana nggak marah, orang dibiarkan sama ininya kok, sama oknum itu ya kan. Ini salah satu orang korban dari pembinihan yang namanya tumbal ya, tumbal dari pembinihan putra Raja Wali Citra, yaitu Nazaruddin Zulkarnain ya. Jadi asal tahu kalian 2013 lalu selesai enggak itu ya, seperti itulah contohnya ya. Contoh yang namanya kasus Pina ini, cari tumbal sana sini muter aja sana sini ya, siapa yang mirip tangkap, siapa yang mirip tangkap, seperti itu ya kan. Dulu Antasari yang kasihan ya, sampai pendamping orangnya golep itu ya, Benar. dibilang itu simpanannya
kan Novi kalau nggak salah, siapa itu namanya. Nah itu jadi seperti itulah bro ya. Jadi tentang kasus-kasus hukum, kalau Putri itu masih di mana dulu, masih dugem. Saya tuh udah mengangkat kasus-kasus ini tentang putra Raja Wali Citra ini ya kan, tapi belum spiral sekarang ya kan. Masih minimnya dulu TikTok ya kan, Twitter. Nah itu ya, kita bermain di Twitter, bermain di yang namanya Instagram dulu ya. Instagram itu aja udah 2014 ke sini ya, 2015 ke sini, 2014 baru marak. Nah jadi 2016 itu mulai ada TikTok ya kan, mulai ada TikTok di akhir 2016 itu. Jadi itulah bro, ini salah satu contoh ya, beliau korban dari kasus yang. Jadi itulah ya teman-teman ya, komentar dari Ibu Widya, bahwasannya pejabat ada yang jujur itu selalu banyak musuhnya, bahkan selalu dimutasi. Sampai sekarang di kasus Pina ini, kata Ibu Widya itu kalau ada yang mirip ditangkap, yang mirip ditangkap, itu akan dijadikan tumbal ya untuk menutupi kasus mereka, seperti itu. Oke teman-teman, menurut teman-teman gimana nih tentang kasus Pina ini? Sampai saat ini kasus Pina ini masih berjalan ya, belum ada titik selesai gitu ya. Sampai saat ini kasus Pina ini masih berjalan ya, belum juga ada titik untuk selesainya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah pantengin channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita doakan supaya Peggy dan terpidana lainnya bisa bebas ya, dan terbukti tidak melakukan kejahatan apa yang telah dituntutkan oleh Polda Jabar. Oke, sampai sini saja, bye bye.